Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Maulidi dengan NIM 250611846. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pembelajaran dan belajar gerak yang diampu oleh dosen pembimbing, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Jauhar. Untuk soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari belajar. Dikutip dari Borden Hilger pada tahun 1981 menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman dan dilakukan secara berulang kali. Berikutnya untuk yang nomor 2 dengan soal apa yang dimaksud dengan belajar gerak. Dikutip dari Trowatsky pada tahun 1981 menyatakan bahwa belajar gerak atau belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umum yang diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang soalnya bertuliskan apa karakteristik belajar motorik menurut SIM. Dikutip dari SIM pada tahun 1988, belajar gerak ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, belajar motorik merupakan serangkaian dari proses. Yang kedua, belajar motorik menghasilkan kemampuan untuk merespon. Yang ketiga, belajar motorik tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat, belajar motorik relatif permanen. Yang kelima, belajar motorik merupakan hasil dari latihan. Yang keenam, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Untuk soal yang keempat, yakni berupa mengapa murid perlu belajar gerak. Murid perlu belajar gerak untuk mengoptimalkan perkembangan fisik, kognitif, dan mental. Aktivitas fisik meningkatkan konsentrasi, memori, serta retensi informasi. Hal itu dapat mendukung kesehatan tubuh, postur, dan keterampilan motorik. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kelima, yang soalnya itu berikan contoh penerapan hukum belajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Hukum belajar yakni ada 3, yakni ada law of readiness, yang kedua ada law of exercise, yang ketiga yakni law of effect. Yang pertama ada law of readiness atau yang bisa kita sebut dengan hukum kesiapan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, prinsip teori belajar behavioristik yang dicetuskan oleh Edward Lee Thorndike menyatakan bahwa pendidikan jasmani menekankan pada keterampilan gerak. Untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan soal yang ada di nomor 5, yakni berikan contoh penerapan hukum belajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Hukum belajar yakni ada 3, yakni ada law of readiness, yang kedua ada law of exercise, yang ketiga ada law of effects. Yang pertama ada law of readiness atau yang bisa kita sebut dengan hukum kesiapan. Hukum kesiapan dalam pembelajaran pendidikan jasmani adalah prinsip teori belajar behavioristik yang dicetuskan oleh Edward Lee Thorndike yang menyatakan bahwa pembelajaran akan efektif apabila peserta didik telah siap secara fisik, mental, maupun untuk melakukan semua aktivitas fisik. Yang ketiga ada law of exercise. Law of exercise atau yang disebut dengan hukum latihan dari Thorndike juga dalam pendidikan jasmani menyatakan bahwa keterampilan gerak dalam tanda kutip stimulus atau respon akan semakin kuat, mahir ketika kita sering melakukan latihan tersebut atau sering diulang berkali-kali.
Yang ketiga ada law of effect. Law of effect atau yang disebut dengan hukum akibat yang dirumuskan oleh Edward Thorndike adalah prinsip psikologi behavioristik yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang memuaskan cenderung diulangi. Seperti contoh ketika siswa melakukan shoot saat bermain basket. Saat shoot tersebut masuk, maka siswa akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Maka siswa akan lebih suka untuk melakukan aktivitas shooting seperti itu. Untuk berikutnya, di sini pada soal nomor 6 berikan analisis perbedaan pembelajaran gerak antara pada tingkat SD, SMP maupun SMA. Pada tingkat SD, pembelajaran gerak cenderung melewati metode permainan. Pada saat SMP, siswa sudah dikenalkan dengan beberapa cabang olahraga sederhana seperti sepak bola, bola voli, dan basket. Pada saat SMA, pembelajaran gerak lebih merujuk kepada praktek secara langsung. Tapi sebelum melakukan praktek, guru melakukan atau mencontohkan seperti gerakan line up pada basket atau gerakan menendang pada sepak bola. Pada soal nomor 8, mengapa dalam proses pembelajaran gerak siswa tidak hanya tentang psikomotorik saja? Untuk berikutnya pada soal nomor 8, mengapa murid tidak hanya belajar psikomotorik namun juga membutuhkan afektif dan juga kognitif? Pada pembelajaran gerak, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan praktek. Itu merupakan penilaian dari kognitif. Untuk berikutnya yakni afektif, diharapkan siswa setelah mengikuti pembelajaran gerak, siswa dapat menjadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan juga menghargai rekan sesama tim atau sesama siswa yang lain. Untuk berikutnya yang nomor 9, sebagai calon guru bagaimana Anda memastikan siswa dapat memahami konsep sebelum melakukan praktek di lapangan? Sebagai seorang guru, katakanlah sebagai seorang guru, saya sebelum menyuruh siswa untuk melakukan praktek, saya akan memberikan penjelasan melalui teori, lalu saya akan memberikan praktek secara langsung dan memberikan contoh. Lalu setelah saya memberikan contoh, saya akan menyuruh siswa untuk melakukan apa yang sudah saya contohkan tadi. Pada saat siswa melakukan praktek, saya akan menganalisa dan melihat apa saja kesalahan siswa saat melakukan praktek tersebut. Di saat sesudah melakukan praktek, di akhir pembelajaran saya akan memberikan evaluasi apa saja kesalahan siswa saat melakukan praktek tersebut. Yang evaluasi tersebut berguna sebagai bekal ketika kita melakukan pertemuan di minggu berikutnya.